Kalau dulu ya saya bekerja, itu justru karena saya di bidang sistem pembayaran ya. Ini kayaknya sini aja deh. Karena dulu saya kerja itu di bidang sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu kalau teman-teman perhatikan itu pasti teman-teman itu menggunakan sistem pembayaran ya. Misalnya belanja lewat GoPay, lewat Tokped ya, ngisi pulsa, ngisi token, beli apapun ya yang sifatnya yang sifatnya lewat aplikasi itu namanya itu nanti datanya itu mengalir tuh ya, jadi itu namanya sistem pembayaran. Nah jadi kalau dulu saya bekerja di sistem pembayaran itu stres itu harus dibuat gitu ya. Karena kalau sistem mau di-deploy ya, sistem baru itu mau sebelum di launching, itu harus disetres malahan gitu ya. Jadi dihujani dengan transaksi yang banyak gitu. Ini sistem mampu kuatnya sampai berapa gitu. Karena kalau tidak dibebani nanti ini jadi masalah di dalam layanan gitu ya. Akhirnya orang beli gagal, duitnya kedebet, tapi pulsanya nggak dapet misalnya. Atau kalau di ATM narik duit, udah kedebet, uangnya nggak keluar. Transfer ke orang lain, udah terdebet, duitnya nggak orangnya nggak nyampe yang kita transfer. Nah itu adalah masalah-masalah dalam dunia sistem pembayaran ya gitu. Nah jadi kalau sebelum di launching sistem pembayaran itu harus disetres. Jadi dulu saya sebelum saya masih di operasional itu tukang stres saya. Jadi saya sikatin tuh sistem baru mana. Jadi kita dengan berapa PC gitu ya, dulu masih PC. Itu ditembak sengaja, sistem hostnya itu servernya ditembak. Jadi nanti kita bikin report gitu. Setelah ini kuatnya, ini cuman ini nih baru 10 TPS aja udah kelepek-kelepek nih masih server gitu ya. Artinya dibebani dengan transaksi yang bersamaan gitu ya. Nah itu ada standarnya. Jadi kalau kita bisa simpulkan pengertian stres itu sebetulnya ya ditekan gitu ya. Ada tekanan ya. Nah cuma ini bedanya kalau di manusia itu kan adanya perubahan reaksi tubuh ya. Jadi ada gangguan mental kita yang kita hadapi ya. Karena kita merasa ada tekanan dari luar gitu ya. Ada ancaman ya. Bisa dari luar, bisa dari dalam gitu. Nah kalau dari dalam itu ya itu kita sendiri sebetulnya. Mungkin kita pengennya mempunyai suatu harapan yang terlalu tinggi ekspektasinya gitu ya. Katakanlah seorang pria itu, wah saya pengen tuh bintang film itu jadi istri saya gitu. Nah ini ekspektasi terlalu tinggi, nggak nyampe stres ya, salah sendiri ya. Salah sendiri itu. Nah itu nggak kesampaian ya, bagaikan pungguk merindukan bulan. Nah kalau dari luar ya umumnya memang dari luar kalau ya apalagi orang bekerja ya, itu tidak dapat memenuhi tuntutan ya yang harus dihadapi gitu. Ya kalau tadi ya di pekerjaan itu ya bebannya, bisa loadnya, bisa volumenya, bisa juga kapasitasnya ya nanti kita lihat ya. Nah gejala orang yang stres ini ya ini cenderung memiliki tekanan emosi. Nah jadi tinggal siapa ya di antara kita yang emosinya tinggi gitu di sini. Kalau ditanya dikit, apa sih marah gitu ya. Lu gitu aja nggak bisa. Nah coba cek dia lagi stres apa enggak gitu kan. Ada ya. Ya jadi itu gejalanya ya biasanya seperti itu ya, karena dia lagi terkuras ya energinya untuk menghadapi tekanan itu, tapi teman-teman itu mengganggu gitu ya, jadi itu menjadi orang itu jadi sensitif gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Makanya kalau orang lagi stres jangan deketin dulu gitu ya, jangan ganggu lah, biarin dia menyelesaikan masalahnya dulu ya. Kecuali orang itu siap dibantu gitu ya. Tapi kalau belum siap dibantu jangan deketin dulu, nanti kalian malah kena marah.
Kemana ini? Nah ya. Nah sekarang kita bicara tadi pengertian stres ya. Nah sekarang ada stres, ada depresi ya. Ini ternyata sesuatu yang berbeda gitu ya. Dari gejalanya ya kita bisa tahu. Jadi kalau gejala-gejala stres itu biasanya panik, cemas gitu ya, gelisah ya, sulit berpikir jernih dalam situasi tertentu gitu. Tetapi kalau depresi ini sudah tergolong suatu penyakit mental ya, atau penyakit jiwa gitu ya. Ya penyakit jiwa itu nggak harus jadi gila gitu ya. Ya memang yang paling parah itu ya jadi gila gitu ya. Jadi yang ketawa-ketawa di jalanan, dia jalan sendiri, kan ada suka nyengir gitu ya. Ada nggak ada apa-apa dia nyengir, ketawa. Nah itu sampai gila. Tapi penyakit mental itu nggak harus sampai gila. Jadi kalau kita sudah pola tidurnya kacau gitu ya. Kacau itu bukan soal ini ya, bukan soal nggak bisa tidur ya. Saya juga kadang-kadang kacau gitu ya, tidur malam gitu ya. Tapi bukan seperti itu, maksudnya banyak hal gitu. Makan udah males gitu ya. Hidup udah nggak semangat, motivasi menurun gitu ya. Terus rasanya sedih, terus merasa gagal dalam hidup, capek. Nah itu kita harus perhatikan ya, kalau kita sudah merasakan hal-hal seperti ini, jangan kita sudah terkena depresi gitu ya, karena sudah mengganggu dalam kehidupan kita. Nah tapi depresi itu juga bisa timbul akibat kita tidak bisa mengelola stres kita ya. Jadi tadinya stres biasa tapi nggak bisa dikelola, akhirnya jadi stres berat, timbul depresi ya. Atau bisa juga ya orang tanpa stres depresi. Tapi saya tidak mendalami ini ya karena bukan psikolog gitu ya. Jadi ini referensi-referensi yang saya baca ya demikian. Nah, jadi yang ringan-ringan gitu ya, yang teman-teman mesti ketahui gitu. Nah kemudian kita bicara stres dalam pekerjaan ya. Tadi saya sudah singgung ya. Jadi sumber-sumber ya stres dalam pekerjaan itu penyebabnya ya antara lain ini ya, bisa saja yang lain ada ya. Misalnya mengenai gaji ya, mengenai gaji yang rendah. Gaji yang rendah itu masalahnya bukan soal dia tidak bisa mencukupi, tetapi dia ingin lebih gitu ya. Sebetulnya kan kalau Alkitab mengatakan cukupilah kebutuhanmu ya. Sebetulnya bisa gitu ya. Tetapi kalau dia ya katakanlah perspektifnya belum sampai situ atau pertumbuhan imannya belum sampai situ ya, atau cara memandangnya terhadap pekerjaan itu bagaimana, dia bisa stres nih, gaji saya kecil. Ya gaji kecil kerjanya di mana gitu. Terus bisanya apa? Ya harus disesuaikan ya. Jangan hanya bicara gaji kecil tetapi kitanya juga kemampuannya juga kecil gitu ya. Itu sesuai dah bayarannya gitu ya. Nah, jadi harus dicek dulu gaji kecil itu seberapa gitu ya. Karena kecukupan kita itu bisa berbeda-beda ya. Lalu bisa tadi saya katakan beban kerja. Beban kerja ya, jadi overload gitu, kitanya kebanyakan ketiban kerjaan gitu ya. Lalu bisa masalah karir ya, karir terhambat ya. Ini juga bisa stres, karir terhambat. Jadi ini semua adalah situasi dalam pekerjaan ya. Atau bisa juga ada kebosanan ya, tidak menarik lagi, tertantang. Nah ini biasanya orang yang kapasitasnya tinggi gitu, kerjaannya di bawahnya. Dia rasa, ini gampang banget man gua kerjain ini, pusing nih tiap hari, begini-begini aja gitu ya. Nah itu stres juga orang begitu ya. Ada orang yang begitu stres gitu. Sehingga dia harus cari kerjaan lagi. Kerjaan begini doang, katanya gua cuman gunting-guntingin, misalnya tiap hari guntingin pita. Gak memerlukan pendidikan khusus gitu ya. Ya bisa orang itu stres.
Lalu minim dukungan sosial dan lingkungan kerja. Nah ini juga paling banyak terjadi ya di dalam kehidupan bekerja. Jadi lingkungannya itu nggak enak gitu ya, temennya nggak enak gitu, apa semua nggak enak gitu ya, sosialnya nggak mendukung gitu ya. Ada sosial di dalam pekerjaan itu yang saling menjatuhkan kerjaannya. Jadi wah selalu ngintip dia ngapain nih, ntar kita serang nih dia dari sini. Sini lagi gimana, oh nggak mau tersaingi gitu. Nah itu memang banyak terjadi ya. Jadi tetapi bukan berarti kita tidak bisa hidup ya dalam lingkungan pekerjaan yang demikian sekalipun gitu. Memang itu sumber-sumber stres, tapi bukan kita tidak bisa ya. Karena kalau kita bisa mengelola diri kita tidak seperti itu ya, kita rasanya aman-aman saja gitu. Karena dulu saya bekerja juga ya ada ternyata orang yang kerjaannya tuh nyerangin gitu ya, menjatuhkan si ini dijatuhkan gitu ya. Ya memang ada. Ada yang karirnya sampai nggak dinominasikan tuh sampai uring-uringan gitu. Waktu itu saya ya kebetulan bukan kebetulan ya. Ya saya rasa saya pimpinan Tuhan tuh saya sudah tidak pernah memikirkan hal-hal yang begitu gitu. Jadi saya kerja normal aja. Jadi saya tuh dulu sampai begitu sih, kenapa bingung banget gitu. Kayaknya biasa aja gitu. Saya mengalir aja gitu, nggak ketakutan masalah karir terhambat gitu. Ya kalau saya nggak bisa, ya nggak apa-apa, saya nggak usah naik gitu. Saya berpikir gitu aja. Makanya waktu saya saya ini kan dulu middle lah gitu ya, manajer yang middle gitu. Di atasnya ada lagi, baru direksi gitu ya. Ya saya tidak berminat itu, saya meningkat satu lagi tuh. Saya rasa saya kalau begini, ini ntar begini. Dipanggil direksi mulu begini, wah kayaknya berat nih, waktu saya bakal terkuras. Jadi saya juga mengelola diri saya tidak tidak mau juga ada di situ ya. Tetapi ada orang yang juga kan pengen sekali gitu ya. Tapi saya tidak perlu begitu saya rasa, karena wah kalau saya di sini nanti saya akan begini, mesti begini lagi, mempelajari ini lagi. Wah ini kayaknya sih saya nggak mampu nih kalau kapasitasnya segini. Apalagi sisa pensiun sudah tinggal sekian. Wah janganlah. Jadi udah hitung-hitungan gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman itu bisa membaca situasi dan kondisi diri kita sendiri, sebetulnya kita bisa mengelola segalanya. Jadi tidak perlu ada yang berakibat ya, seperti lingkungan kerja yang tidak kondusif ini ya kita biasa aja gitu. Karena kita tidak pernah disentuh oleh orang yang memang ingin punya keinginan naik gitu ya di karir, ambisi gitu ya. Nah tetapi kita juga nggak usah takut ya kalau di dalam dunia pekerjaan. Kalau kita itu mampu, udah pasti dinaikin. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin ditahan-tahan, nggak bisa itu. Sesuatu hal yang tidak mungkin, karena kapasitas kita akan terlihat ya, kemampuan kita terlihat, sehingga pimpinan itu ya gue mau pakai dia gitu, perlu dia gitu, mau apa lagi gitu. Makanya orang-orang seperti Daniel ya, yang di dalam Alkitab itu, tokoh Alkitab itu di negeri asing, ya tetap naik dia. Mau apa lagi, Yusuf gitu. Yusuf di Mesir, ya naik dia, mau gimana? Wah ini bukan orang Mesir, ya nggak bisa gitu. Kalau udah Tuhan memberikan kapasitas kepada dia, ya sudah pasti nggak akan bisa dibendung. Jadi kita nggak usah takut sebetulnya terhadap hal-hal yang seperti itu, seperti minim dukungan sosial sekalipun gitu. Nah kemudian manajemen stres ya. Kita karena bicara manajemen stres, apa sih sebetulnya yang perlu kita kelola gitu ya di dalam stres itu. Jadi kita di dalam manajemen stres itu adalah sebetulnya bagaimana kita gitu ya. Jadi bukan bagaimana luar gitu. Bagaimana kita sendiri ini mengelola diri kita. Jadi
Kita yang mengelola diri kita, karena kita yang bisa mengontrol diri kita itu kan kita ya. Orang lain nggak bisa. Jadi kita mengontrol diri kita, mengidentifikasi gitu ya. Mengidentifikasi itu apa ya? Meneliti ya, atau menemukan gitu ya. Sumber-sumber stres ya. Lalu kita bagaimana kita bertindak ya setelah kita menemukan sumber-sumber stres itu dengan segala daya pikir kita, dengan emosi kita, lalu kita membuat suatu rencana, jadwal, dan menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi itu yang kita lakukan ya kalau kita mau memanage stres kita gitu ya. Supaya stres kita itu jangan menjadi hantu di dalam kehidupan kita atau di dalam pekerjaan kita. Nah, kemudian langkahnya bagaimana ya? Ya sederhana saja, kalau saya sih cukup 2 langkah gitu ya. Langkah pertama itu tadi ya, mengenali sumber masalah yang sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang orang salah mengidentifikasi masalah gitu ya. Nah kalau salah mengidentifikasi masalah itu nyelesainnya juga ngaco gitu ya. Masalah sebenarnya apa gitu. Misalnya ini masalahnya apa nih? Saya stres, merasa beban kerja berat. Saya stres Pak gitu. Beban kerja berat, ya beban saya ini, beban pekerjaan saya berat. Ya tapi itu masih umum gitu. Beban kerja beratnya itu apa gitu. Karena beban kerja yang berat itu bisa overload gitu ya. Memang kamu dikasih kerjaan banyak gitu ya. Sehingga ngebludak gitu. Overload kan ya. Itu kan beban kerja kan. Juga sebetulnya target yang mendesak gitu ya. Wah tinggal seminggu nih. Saya belum begini ya. Bilangnya beban kerja berat ya. Padahal itu masalahnya target yang mendesak gitu. Atau bisa juga, saya beban kerja berat Pak, kenapa? Ya sebenarnya nggak bisa ngerjain itu gitu. Emang nggak ada kapasitas kita di bidang itu. Jadi saya berat ya. Beratnya kenapa? Nggak bisa. Saya mau dari mana mulainya? Nggak tahu kan. Nah itu masalah kapasitas. Nah oleh karena itu makanya kita harus mengenali ya masalah sebenarnya itu apa gitu. Jangan jangan langsung stres itu merasa langsung memberi kesimpulan sendiri gitu tanpa kita mengetahui sumbernya apa. Nah, jadi langkah pertama itu kita harus tahu sumber stres kita itu apa sebetulnya ya. Supaya kita bisa menyelesaikan gitu. Kalau kita nggak tahu sumbernya, penyebabnya apa yang sesungguhnya, maka kita tidak bisa menyelesaikan gitu ya. Nah, langkah yang kedua ya, setelah kita menemukan sumber masalahnya ya, penyebabnya, baru kita membuat strategi penyelesaiannya ya. Nah, ini gambarnya kan main catur ya. Makanya saya ya senang sebetulnya main catur ya. Apalagi kalau di depan itu ada yang main catur, saya suka ngeliatin gitu. Karena apa? Main catur itu penuh dengan strategi ya. Jadi, dia ke situ. Mesti gimana ya? Berpikir gitu ya. Otak kita tuh mestinya dia ke sini nih, ke sini, ke sini. Nah, itu disitulah seni bermain catur ya. Tapi ada juga orang yang nggak suka gitu. Ngapain sih kayu dipikirin gitu? Karena ada yang gitu. Mikirin kayu gitu. Tapi catur ini sudah menjadi sudah internasional loh catur. Ada pelajarannya. Catur itu ada pembukaan. Pembukaan itu ada pembukaan Sisilia, pembukaan Perancis. Macem-macem. Ada gambit raja, gambit menteri. Nah, jadi seru itu ya bermain catur itu. Nah, kita juga waktu stres itu harus yang pertama tadi menemukan sumbernya, lalu kita harus membuat strateginya. Kan kita udah tahu masalahnya ya. Jadi misalnya nih, ini saya contohkan 3 ya. Jadi nanti kalau teman-teman stres ya, kan belum tentu sama contohnya ya, tapi kira-kira seperti ini. Langkahnya nih,
Jika masalahnya tadi terkait overload ya, banyak pekerjaan. Ya ini kan sebetulnya kalau kerjaannya memang banyak, misalnya kita ketiban banyak pekerjaan dan memang semuanya banyak gitu, rekan kita juga yang lain banyak, itu perusahaan memang sudah kekurangan karyawan ya. Sebetulnya itu mesti tambah karyawan gitu ya. Sebetulnya ya. Nah, biasanya di dalam suatu perusahaan itu ada ukuran analisa load pekerjaan kita tuh ada biasanya. Jadi kadang-kadang kan kalau pimpinan mengusulkan tambah karyawan itu kan harus ada justifikasinya. Kenapa lu minta tambah? Karena kan nambah karyawan nambah gaji. Nambah gaji perusahaan ngeluarin duit lagi ya, nggak mau kan. Jadi harus ditanya dulu kenapa. Nah, dilihat kan justifikasinya kenapa ini nambah orang. Bener nggak kerjaannya nambah? Kan bisa-bisa aja orang cuman mau nambah gitu. Ngeringan-ngeringan kerjaan duduk ongkang-ongkang kaki di kantor. Orangnya kebanyakan, ya kan bisa begitu. Nah kalau di swasta itu hampir sulit seperti itu. Karena setiap mau nambah, nggak usah nambah. Setiap tahun aja udah dianggarkan. Tahun depan hanya bisa nambah 7 orang misalnya. Ya udah mati tuh angka 7. Nggak bisa. Biar yang sini teriak, divisi ini teriak-teriak gitu. Mau nambah nggak bisa. Udah nanti kalau lebih dari 7 ya dilihat prioritas mana yang akan mendapat orang itu. Ya. Itu udah dikunci ya. Nah apalagi belum nanti mau nambahnya lagi harus ada tuh. Mana nambah, kenapa mau nambah? Nah itulah justifikasi. Jadi beratnya di situ ya. Nah, jadi kalau masalahnya itu overload ya pekerjaan kita, ini memang yang paling sulit karena kalau kita yang sebagai karyawan kita nggak bisa nambah kan. Ya yang bisa kita lakukan apa? Ya pasti kita harus bicara pada atasan gitu ya. Langkahnya ya, bicara pada atasan. Nah bicara pada atasan itu kan nggak bisa kita bicara hanya hanya ngomong aja gitu ya. Tapi kalau kita bicara sama atasan itu perlu membuat justifikasi gitu. Jadi kalau kenapa kita merasa overload ya harus disebut kerjaan kita apa aja. Saya dalam seminggu menangani A, B, C, D, E, F ini. Kayaknya ini Pak, saya ini udah kebanyakan kerjaan saya. Kenapa mesti dibicarakan ke atasan? Supaya tahu atasan. Atasan itu kan kalau nggak diberitahu, dia nggak tahu. Kenapa nggak tahu ya? Dia pikir beres-beres aja gitu. Itu tetap harus dikasih tahu. Supaya atasan itu juga memiliki strategi bahwa karyawan saya nih yang di tempat saya 5. Dia ngelihat, si ini 10 ngerjainnya, si B cuma 5. Nah ini kan beban ini bisa dibagi-bagi. Nah itu namanya strategi kita ya gitu. Jadi waktu kita stres itu jangan mikirin stres, waduh puring-uringan, jangan. Sumbernya kenapa kita stres? Setelah sumbernya kita tahu, apa langkah yang harus kita lakukan. Kalau overload, ya bilang sama atasan kita, ini kebanyakan Pak saya. Buat justifikasi itu sampaikan apa-apa saja pekerjaan kita. Ini nggak mungkin Pak kalau seminggu, tiap hari saya begini tuh, saya selalu pulang jam 9 malam ini. Padahal teman saya ini jam 5 sore udah bisa pulang Pak, dia ngopi-ngopi gitu. Nah, terus waktu mau ketemu atasan itu kan juga kadang-kadang ya ada atasan yang saya mau ketok pintu, saya mau bicara gitu ya. Ya kalau dia oke seperti itu nggak apa-apa, tapi ada juga yang lewat sekretaris kan, karena jadwalnya dia kan ada gitu. Saya mau ketemu dengan atasan kapan bisa gitu. Perlu dijadwalkan. Nah itu hal-hal seperti itu adalah langkah ya yang harus kita rencanakan ya.
Baru kalau kita sudah bisa menemukan jadwalnya, baru kita diskusikan dengan atasan. Ini harus disampaikan. Kalau kita stres diam-diam aja, ya nggak ada yang tahu, kita susah sendiri. Nah, saya dulu bekerja, untung ada punya bos ya, yang memang orangnya seneng gitu ya. Dia sendiri yang menawarkan diri. Pokoknya kalau ada masalah kasih tahu gitu. Kalau nggak ngasih tahu, ya kamu nanggung sendiri masalahnya. Kalau kamu ada masalah ke saya, artinya kan beban masalah itu dieskalasikan gitu ya ke pimpinan. Jadi artinya kita nggak menanggung masalah itu sendiri. Karena memang yang namanya masalah di kantor ya itu bukan urusan kita, sebetulnya kan urusan kantor. Kita ngerjain pekerjaan kantor gitu. Kok kenapa kita sendiri yang susah kan? Harusnya kan satu tim, satu organisasi itu ikut merasakan kesulitan itu kan. Nah, di mana aja ya mestinya begitu. Nah, kalau masalah targetnya mendesak ya, ini biasanya ada deadline yang memang tidak bisa diganggu gugat. Biasanya kalau manajemen udah mentok, pokoknya laporan akan rapat direksi tanggal A gitu, tanggal 1. Ya udah tuh gerabak-gerubuk gimana juga itu tanggal 1 harus beres. Nah, itu deadline, itu bikin stres juga. Tapi ini stres yang harus kita lakukan kan, karena kita sudah tahu, berarti kita harus bikin tahapan menuju ke tanggal 1 itu apa saja yang mesti kita lakukan ya. Jadi bikin kita bikin di Excel misalnya nomor 1 kegiatan apa, ini berapa lama, targetnya kapan. Jadi sampai semacam kita membuat timeline project gitu ya. Jadi lakukan itu sampai di sini deadline-nya misalnya tanggal 1. Ini tanggal 30 harus selesai apa, tanggal 29 harus selesai apa. Bikinlah timeline seperti itu. Itu membantu kita. Jadi kalau nanti nggak cukup waktunya nggak cukup, wah ini kurang ini. Nah, itu ada strategi kelanjutannya, bisa aja harus lembur nih. Harus lembur atau wah ini mesti dikeroyok tambah orang sekian gitu. Bisa dibantu dari divisi lain atau apapun ya. Itu biasa terjadi kalau saya dulu dalam pekerjaan seperti itu. Jadi ketika yang penting pimpinan tuh harus tahu gitu. Wah ini kalau diturutin mendesak nggak selesai ini Pak. Ini harus kita breakdown aja nih, aktivitasnya nggak cukup gitu. Ya bisa orangnya ditambah, dengan lembur juga ya harus dilakukan. Nah kemudian kalau masalah kapasitas ya, kita tidak cukup, ya itu ya kita harus bicara ya gitu. Saya nggak bisa Pak ngerjain ini, nggak usah takut gitu. Karena saya nggak punya nih, misalnya suruh bikin analisa laporan keuangan. Boro-boro kerja kuliah ekonomi keuangan aja nggak pernah gitu ya. Jadi saya nggak bisa ngerjain ini gitu. Ya harus langkahnya itu ya ekspektasinya si bos itu mau sejauh mana sih laporannya ya. Kalau laporannya benar-benar laporan keuangan detail yang memerlukan keahlian, ya emang nggak bisa kita. Ya mau apa lagi gitu. Masa kita mau paksa? Ya kalau nanti kita ambil, ya Pak saya kerjakan, stres kita karena kita nggak tahu gitu. Langkah selanjutnya ya bisa saja kalau gitu saya bisa nggak Pak disekolahin keuangan ya. Kalau pas buat kita, perusahaan menyekolahkan kita, ya boleh-boleh aja. Itu suatu langkah gitu ya. Nah tapi kalau stres yang sifatnya kejenuhan biasa ya itu sebetulnya itu sih kita lagi bosan aja gitu ya, misalnya suasananya bosan ya, itu sih sebetulnya bukan stres yang serius ya. Itu mah cukup cuti gitu ya, 2-3 hari ya kamu cuti kemana gitu ya, atau hangout sama temen dulu kemana, ke puncak ngopi ya, selesai itu beres lagi, itu nggak terlalu masalah. Nah itulah langkah-langkah kita ya memanage stres di dalam pekerjaan gitu ya. Jadi jangan terlalu larut ya atau hanyut dalam
masalahnya, tapi cari masalahnya itu. Kalau kita mencari masalahnya itu, kita lupa sama beban-beban yang menjadi tekanan kita itu. Nah, lalu gimana pandangan Alkitab ya? Alkitab ini kisi-kisinya atau Alkitab itu pandangannya itu sudah jauh lebih dahulu gitu ya. Artinya apa yang kita bicarakan tadi, Alkitab udah ngomong jauh-jauh hari gitu sebelumnya gitu. Jadi kalau kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13, itu Alkitab cuma bilang pencobaan yang kita alami itu ialah biasa. Jadi biasa ya. Kalau biasa itu nggak luar biasa gitu ya. Itu hal-hal biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi artinya kita itu sebetulnya punya kemampuan gitu ya untuk menangani itu gitu. Karena biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Ya tapi kan kalau Ayub stres Pak itu ya. Ya iya, kita kan bukan Ayub gitu. Beda kelasnya. Jadi kita akan diberikan dicobai, diuji, yaitu sesuai kemampuan kita gitu. Kalau kita nggak sekelas Ayub, kita disikat kayak sama Tuhan gitu, diizinkan Tuhan seperti Ayub, ya mungkin kita menjadi yang di jalanan itu gitu, ketawa-ketawa gitu. Mungkin ya. Nah, jadi tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, kita percaya bahwa Allah itu setia ya. Jadi waktu kita dicobai itu tidak melampaui kekuatan kita sebetulnya. Ya. Jadi kita mampu sebetulnya mengatasinya. Nah, ini pada waktu dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi tidak ada sebetulnya jalan buntu ya. Di dalam kita berjalan bersama Tuhan, dalam hidup keberimanan kita, itu tidak ada jalan buntu. Selalu Tuhan itu ada jalannya gitu ya. Yang kita kadang-kadang memang tidak tahu gitu ya, atau di luar dugaan kita gitu. Jadi apa yang sudah tadi ya yang saya jelaskan manajemen stres tadi, langkahnya itu adalah langkah normatif gitu ya. Itu bisa dilakukan ya, kadang-kadang di luar dugaan gitu, ngelewatin itu ya, kadang saya baru begini tahu-tahu ada jalan gitu. Jadi belum jalan Tuhan itu bisa kadang berbeda gitu ya dengan apa yang kita lakukan dan sesuai hikmat kita gitu. Dia punya jalan sendiri. Gitu. Nah, supaya kita dapat menanggungnya ya. Jadi kita dapat menanggungnya. Lalu Filipi 4:13 juga mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku ya. Jadi kita sebetulnya diberi kekuatan untuk menanggung ya. Lalu 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, jadi Alkitab itu sudah sangat lengkap gitu ya, untuk memampukan kita, memberi kepada kita kekuatan, bahkan mengamankan kita ya akan janji Allah yang setia dan tidak membiarkan kita dan akan memberikan kita jalan keluar itu sudah mengatakannya. Nah, sehingga kita di dalam kehidupan kita, mungkin di pekerjaan kita ya, kelolalah ya stres itu tanpa kita merasa bahwa stres ini akan bisa kita kalah gitu oleh stres itu. Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa kita akan sanggup melaluinya semua. Nah, mungkin ini teman-teman ya sharing saya, kiranya mendukung segala pekerjaan kita dimanapun kita ditempatkan ya. Karena stres itu ya selalu akan ada dimanapun aja. Tetapi kita akan bisa menanggungnya dan membuat suatu langkah-langkah yang
langkah-langkah yang baik sehingga kita bisa mencari jalan keluar itu gitu ya. Nah, semoga membantu. Terima kasih. Mari kita berdoa.